Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita channel Farm. Kali ini kita akan mereview kacang panjang umur 39 hari setelah tanam. Ini kita lihat, kita lagi di ujung tanaman kacang panjang. Kita akan ke ujungnya lagi. Ini kacang panjang umur 39 hari. Sudah banyak yang berputik, mungkin sekitar 4-5 hari lagi akan panen. Ini bekas lahan tanaman timun. Jadi bekas lahan tanaman timun tidak kita kasih pupuk dasar, tapi langsung kita tanam. Kacangan panjang ini. Bisa dilihat kacang panjangnya ini baru 2 kali pemupukan 3 kali pemupukan, kocor 1 kali, 2 kali tabur seperti ini jenis kacang panjang kanton tapi kemarin sempat susah untuk mencari bibit. Kita pesan online yang seharusnya harga satu canting itu 150.000, karena susah bibit jadi kita dapat harga 225. Ini menghabiskan sekitar 4,5 canting, 4 canting setengah bibit kacang panjang kanton tapi. Nah, kita lihat untuk jumlah lubang ini ada sekitar 7.000 lubang. Jadi kita dalam tiap lubang itu ditanam 2, jadi sekitar 14.000. Nah, ini baru 2 kali melakukan penyepraian karena kacang panjang ini hamanya tidak terlalu dibanding dengan timun. Kalau timun kita harus lebih sering, karena timun lebih banyak hama dibanding dengan kacang panjang. Seperti ini. Ini paling kacang panjang ini kita harus rajin melilitkan tunas-tunas, karena dari bawah tunasnya sudah banyak. Ini buahnya masih ada yang kecil, tapi ada juga yang banyak yang besar. Nah, ini ya kita lihat. Jadi bekas lahan timun ini kita biarkan, tidak kita buang bekas batangnya seperti ini, supaya memudahkan kacang panjang melilit. Karena kalau hanya menggunakan unjar atau kayu ini, dia agak susah karena licin. Kalau kacang panjang ini dia mudah sekali untuk melilit. Tapi perlu dibantu. Kalau yang tunas-tunasnya masih di bawah itu perlu dibantu untuk dililitkan ke atas, supaya memudahkan dalam proses pemanenan dan mencegah serangga untuk memakan tunas-tunas muda seperti ini. Oke, kita lanjut ke ujung. Ini bekas tanaman timun. Jadi ada lagi kita sekitar 1.000 lubang, sekitar 1.000 lubang ini bekas sawah. Seperti ini. Ini kita menggunakan pupuk dasar kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ayam putih atau broiler. Kita lihat perbandingannya. Yang ini tidak terlalu berbeda dari bentuk daun dan dari ketinggian dan hijau. Nah, ini buahnya. Buahnya ini yang buah pertama, ini buah besar ini. Nah, kemungkinan 2 hari atau 3 hari lagi ini bisa dipanen. Ini 2 hari lagi ini. Nah, tapi belum banyak.
Ini kanton tapi. Kenapa kita memilih kacang panjang kanton tapi? Karena tahun kemarin kita sudah mencoba kanton tapi. Kanton tapi ini kelebihannya dia padat. Dia padat, dia berat dan agak panjang. Dia menurut saya pengalaman dia tahan penyakit dibanding dengan kacang panjang yang lain. Kemarin kita lihat perbandingannya, teman memakai merek lain. Dia kacang panjangnya tidak sepadat sini, tidak sepadat kanton tapi. Yang lain tuh kadang tengahnya kosong, bijinya tidak terlalu rapat, jadi dia ringan. Terus kalau dia telat panen, dia langsung menguning, tidak hijau. Dan kacang panjang kanton tapi ini dia panjang, sekitar 70 cm. Kalau yang lain kemarin saya lihat sekitar 40-50 cm. Tapi ada juga yang panjang, tapi kekurangannya dia tidak padat. Kalau kacang panjang kanton tapi dia padat. Ini kendala dalam penanaman kacang panjang kanton tapi dan kacang panjang yang lain di sini. Kemarin tuh ada ulat geraya, tapi bisa kita basmi. Ulat geraya itu biasanya menyerang pada kacang panjang yang masih muda, yang umur 1 mingguan. Tapi sudah kita atasi. Kalau sudah besar ini sudah terasa aman. Paling ngeri-ngeri penyakit kacang panjang ini penyakit kuning. Tapi alhamdulillah selama kita pelihara kacang panjang kanton tapi dan di sini kita belum dan jangan sampai terkena penyakit kuning. Kemarin sempat ada 2 sampai 3 batang penyakit kuning, langsung kita cabut. Jangan sampai terkontak dengan kacang panjang yang lain, karena takutnya virus. Pokoknya langsung dibuang, dijauhkan, atau dijauhkan daunnya kuning, takut menyebar ke yang lain. Ini umur 39 hari setelah tanam. Kalau melihat dari labelnya, dia 45 sampai 50 hari panen. Ini 39 hari, umur 42 hari ada yang panen. Seperti itu. Ini juga. Ini sekitar 1000 batang. Ini 1000 batang lah ini. Ini ke ujung sana. Panjang ke ujung sana. Nah, ini kita tanam timun. Tanaman timun di sana juga ada timun. Yang di sana, yang kosong-kosong sana kita tanam timun suri. Seperti itu. Ini untuk pemupukan kacang panjang ini kita melakukan sudah 3 kali pemupukan. Yang pertama kita lakukan pemupukan urea. Kenapa kita menggunakan urea? Untuk merangsang daun supaya lebih hijau dan lebih cepat naik, lebih cepat tumbuh. Terus kita lakukan pengocoran kita memakai NPK 1616 ditambah Ultradap dan MKP ditambah Ultradap dan KNO3 merah. Terus kemarin umur 35 hari kita melakukan tabur tunggal sekitar 5 gram dengan menggunakan Ponska dan NPK Grower, karena kita banyak stok Ponska kemarin baru dapat, jadi sayang harganya cukup murah. Itu sampai ke ujung sana. Ini membedakan kacang panjang kanton tapi dengan kacang panjang yang lain. Kanton tapi ini kita lihat ujungnya ini warna ungu. Kita tidak menggunakan mulsa ataupun selang drip di sini karena lahan sini musiman. Kalau bulan 12 sampai bulan 12 sampai bulan 5 sampai Mei biasanya akan terendam air. Jadi kita hanya menggunakan selang penyiraman manual seperti ini. Kita berharap harganya nanti akan mahal. Untuk sekarang harganya sudah 4.000 1 kilo.
dan kita berharap nanti akan lebih tinggi lagi, karena kemarin kita memilih kacang panjang ini karena stoknya susah, dikeliling cari bibit nggak ketemu. Nah, kita berharap pasokan berkurang karena susah bibit, dan berharap harga tinggi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.